Bagaimana jika sebuah negara yang telah merdeka lebih dari 2 dekade ternyata masih bernapas lewat produk negara tetangganya? Di balik rak-rak toko, proyek pembangunan, hingga lalu lintas perbatasan yang tak pernah sepi, ada kisah ekonomi yang jarang disorot, kisah tentang kedekatan, kebutuhan, dan realitas yang tak bisa diabaikan. Pemerintah Timor Leste kembali menyoroti mahalnya biaya logistik yang hingga kini masih menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi. Beban distribusi barang yang tinggi membuat harga kebutuhan masyarakat ikut terdongkrak naik. Di rak-rak toko di jantung Dili, tersimpan sebuah cerita yang kerap luput dari perhatian. Cerita ini tidak tertulis di label harga, tidak terpajang di etalase, dan jarang disinggung dalam pidato-pidato resmi. Namun ia nyata, hadir, dan bisa dilihat oleh siapa saja yang benar-benar memperhatikan. Dari mie instan, air mineral, kopi, susu, sabun, pasta gigi, hingga bahan bangunan, begitu banyak produk yang berasal dari Indonesia. Di negara yang telah merdeka lebih dari 2 dekade, jejak ekonomi Indonesia justru terasa begitu kuat dan akrab dalam keseharian masyarakatnya. Pemerintah Timor Leste belakangan menegaskan satu persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan besar, mahalnya biaya logistik. Distribusi barang yang belum efisien membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Beban transportasi, keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan jalan, serta skala ekonomi yang masih kecil menyebabkan biaya masuknya barang menjadi tinggi. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga pangan, kebutuhan rumah tangga, hingga material konstruksi menjadi lebih mahal dibandingkan negara tetangga. Dalam situasi seperti ini, hubungan dengan Indonesia menjadi faktor yang sangat menentukan. Secara geografis, Indonesia berada tepat di sisi barat Timor Leste. Kedekatan itu bukan sekadar garis di peta. Ia berarti ongkos transportasi yang lebih rendah, waktu distribusi yang lebih singkat, serta jaringan perdagangan yang telah terbentuk sejak lama. Bahkan, jauh sebelum Timor Leste berdiri sebagai negara merdeka pada 2002, arus barang, manusia, dan jasa sudah bergerak melintasi wilayah ini selama puluhan tahun. Maka ketika rak-rak toko di Dili dipenuhi produk Indonesia, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sejarah panjang yang membentuk struktur ekonomi hari ini. Fenomena ini tidak hanya terlihat pada barang konsumsi ringan. Kebutuhan sederhana seperti deterjen dan air minum kemasan pun seringkali lebih mudah diperoleh dari Indonesia dibandingkan dari negara lain yang secara historis memiliki hubungan lebih lama dengan Portugal. Secara politik dan bahasa, Portugal memang meninggalkan jejak kolonial yang mendalam. Namun dalam praktik ekonomi sehari-hari, Indonesia justru tampil sebagai mitra yang lebih relevan dan praktis. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi, kedekatan geografis dan efisiensi distribusi seringkali lebih menentukan dibandingkan romantisme sejarah. Ketergantungan tersebut juga tampak jelas di wilayah perbatasan. Banyak warga Timor Leste secara rutin menyeberang ke wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mencari harga yang lebih terjangkau, pilihan barang yang lebih beragam, serta akses yang lebih mudah. Mie instan menjadi salah satu produk favorit karena praktis dan ekonomis. Air mineral sangat diminati karena akses air bersih di beberapa wilayah masih terbatas. Sementara itu, semen dan bahan bangunan lainnya dibutuhkan karena negara ini masih berada dalam fase pembangunan infrastruktur dan perumahan yang terus berkembang. Fakta bahwa masyarakat perbatasan lebih memilih berbelanja ke Indonesia dibandingkan ke pusat kota mereka sendiri menjadi gambaran nyata betapa kuatnya pengaruh kedekatan geografis terhadap pola ekonomi. Hubungan ini pun melampaui perdagangan barang konsumsi. Dalam bidang pendidikan, banyak anak muda Timor Leste memilih melanjutkan studi ke Indonesia. Padahal, bahasa resmi negara mereka adalah Portugis dan mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat. Pilihan ini tentu bukan tanpa alasan. Biaya pendidikan di Indonesia relatif lebih terjangkau. Selain itu, kedekatan budaya dan kemiripan sosial membuat proses adaptasi menjadi lebih mudah. Lingkungan regional yang serupa, makanan yang familiar, serta pengalaman sejarah yang saling terkait menjadikan Indonesia terasa lebih dekat dibandingkan negara-negara yang secara formal memiliki hubungan kolonial lebih lama. Di sektor pembangunan infrastruktur, pengaruh Indonesia bahkan terlihat secara fisik. Sejumlah proyek strategis di berbagai wilayah Timor Leste dikerjakan oleh perusahaan konstruksi milik negara Indonesia seperti Wijaya Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, dan PT PP. Nama-nama tersebut kerap tercantum di papan proyek pembangunan jalan raya, jembatan, pembangkit listrik, hingga fasilitas publik lainnya.
Kehadiran perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik Timor Leste tidak terlepas dari peran teknis dan finansial Indonesia. Salah satu proyek yang sering disebut sebagai simbol keterlibatan Indonesia adalah pembangunan Bandara Suai. Bandara ini menjadi bagian dari upaya modernisasi transportasi nasional Timor Leste. Nilai investasinya mencapai puluhan juta dolar dan diharapkan mampu mendorong konektivitas serta pertumbuhan ekonomi regional. Ketika sebuah bandara dibangun dengan dukungan teknis dan keahlian dari Indonesia, itu bukan sekadar proyek beton dan baja. Ia mencerminkan kepercayaan, kemitraan, dan keterkaitan ekonomi yang semakin mendalam. Sektor keuangan pun menunjukkan pola serupa. Bank-bank Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri beroperasi di Timor Leste dan turut memperkuat sistem perbankan di sana. Kehadiran mereka membantu pembiayaan proyek pembangunan, mendukung aktivitas usaha kecil dan menengah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan modern. Dengan kata lain, sebagian perputaran ekonomi formal Timor Leste kini terhubung langsung dengan institusi finansial Indonesia. Untuk memahami mengapa hubungan ini begitu kuat, kita perlu menoleh ke belakang. Sejarah Timor Leste adalah kisah panjang kolonialisme, konflik, dan perubahan geopolitik. Wilayah ini pernah berada di bawah kekuasaan Portugal selama berabad-abad. Setelah runtuhnya rezim kolonial pada 1970-an, dinamika politik yang kompleks pun muncul. Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto kemudian mengambil langkah yang menjadikan wilayah tersebut sebagai provinsi bernama Timor Timur pada 1976. Keputusan itu tidak terlepas dari konteks global Perang Dingin. Sejarah kembali berubah setelah runtuhnya Orde Baru. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, Indonesia mengadakan referendum yang memungkinkan rakyat Timor Timur menentukan masa depannya. Mayoritas memilih merdeka. Proses transisi menuju kemerdekaan tidak berjalan mulus dan sempat diwarnai kekerasan yang memicu kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional. Akhirnya pada 2002, Timor Leste resmi menjadi negara berdaulat. Secara politik, perpisahan itu tegas. Bendera berbeda, pemerintahan berbeda, dan arah kebijakan nasional berdiri sendiri. Namun secara ekonomi dan sosial, hubungan yang telah terjalin selama puluhan tahun tidak serta-merta terputus. Infrastruktur perdagangan yang sudah ada, jaringan bisnis yang saling mengenal, serta kedekatan budaya membuat hubungan ekonomi tetap berjalan. Bahkan dalam beberapa aspek, hubungan tersebut justru berkembang karena didorong oleh kebutuhan praktis kedua belah pihak. Kini, lebih dari 2 dekade setelah kemerdekaan, Timor Leste berdiri dengan identitas nasionalnya sendiri. Namun dalam praktik ekonomi sehari-hari, Indonesia tetap menjadi mitra utama yang sulit digantikan. Dari produk konsumsi hingga proyek pembangunan besar, dari pendidikan hingga layanan perbankan, pengaruh Indonesia terasa di berbagai sudut kehidupan masyarakat. Hubungan ini bukan sekadar ketergantungan satu arah, melainkan relasi yang saling melengkapi. Pada akhirnya, batas politik bisa saja memisahkan dua negara di atas peta, tetapi kebutuhan, sejarah, dan kedekatan geografis seringkali menyatukan mereka dalam realitas sehari-hari. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah hubungan ini akan terus ada, melainkan seberapa jauh ia akan berkembang. Apakah menuju kemandirian yang lebih kuat atau integrasi yang semakin dalam? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, selama kepentingan ekonomi saling bertemu dan jarak tetap dekat, kisah antara Timor Leste dan Indonesia belum akan selesai.